Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya Kak Fahmi dan kimia kalian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK tentunya di mata pelajaran kimia pada tahun 2019. Dan kalau misalkan kalian ada yang bertanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan seperti apa soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kita mulai. Soal yang pertama, ini adalah soal pada materi struktur atom dan sistem periodik unsur. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah. Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital. Bilangan kuantum itu ada 4, N, L, M, dan juga S. Kalau N dia menunjukkan jumlah kulit, kalau L menunjukkan subkulit, M menunjukkan magnetik, dan juga S menunjukkan spin atau berputarnya kemana. Jadi kita disuruh menyeleksi di antara option A, B, C, D, E mana yang mungkin terjadi di antara option ini. Yang pertama kita coba seleksi di option yang A, jumlah kulitnya atau jumlah orbital N-nya atau jumlah bilangan kuantum N-nya sama dengan 2, berarti dia ada pada kulit ke-2. Kemudian jumlah bilangan kuantum L sama dengan 1. Dalam bilangan kuantum L di situ dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 yang menunjukkan kalau 0 adalah S, kalau 1 adalah P, kalau 2 adalah D, kalau 3 adalah F. Jadi kalau jumlah bilangan kuantumnya 1, maka dia ada pada orbital P. Kemudian ketika kita menyeleksi bilangan kuantum M, kita perlu gambarkan untuk orbital pada subkulit P-nya, dimana dia punya 3 kotak. Kemudian di sini ada menunjukkan -1, 0, dan juga 1+1. Ketika jumlah bilangan kuantum M-nya -1, berarti dia berada pada orbital sebelah sini. Jadi bisa saja elektronnya berada pada bilangan kuantum -1. Jadi untuk orbital atau option A bisa terjadi. Kemudian kita coba seleksi di option yang B. Jumlah N-nya 2, berarti kulitnya adalah 2. Kemudian jumlah L-nya adalah 2. Kalau 2 berarti dia D. Coba berarti 2D. Untuk subkulit D itu tidak dimulai dari nomor 2 atau kulit kedua, tapi harus dimulai dari kulit ketiga. 3D baru bisa. Jadi untuk option yang B tidak mungkin terjadi. Selanjutnya di option yang C. Jumlah bilangan kuantum N-nya 3, berarti dia ada pada kulit ketiga. Kemudian L yang menunjukkan subkulit F, yaitu 3, berarti 3F. 3F juga tidak mungkin terjadi, karena untuk orbital F, dia harus berada pada kulit keempat, 4F. Jadi untuk option C adalah option yang salah. Kemudian option yang D, kita lihat jumlah N-nya atau kulitnya adalah 1. Kemudian L nilainya adalah 1, yang menunjukkan dia ada pada subkulit P. Padahal subkulit P harusnya adalah dimulai dari 2P. 1P tidak mungkin terjadi. Jadi option D adalah option yang salah. Kemudian option yang E sekarang. N-nya adalah 3, berarti jumlah bilangan atau kulitnya adalah 3. Kemudian nilai L-nya 2, berarti dia ada pada subkulit D. 3D bisa terjadi. Kemudian kita gambarkan untuk orbitalnya. Ada 5 kotak.
5 kotak, kemudian kita coba nomori dari mulai min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ini kalau kita lihat di bilangan kuantum M-nya pada option E adalah 3. Padahal di sini tidak ada 3 di dalam orbital 3D. Kulitnya tidak menunjukkan nilai M-nya yang 3. Berarti untuk option E adalah option yang tidak mungkin, berarti salah. Jadi di sini yang mungkin adalah option yang A. N sama dengan 2, L sama dengan 1, dan M sama dengan min 1. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi termokimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Kalor pembentukan H2O, CO2, dan C3H8 masing-masing adalah X, Y, dan Z. Pembakaran C3H8 secara sempurna menjadi CO2 dan H2O melibatkan kalor sebesar . Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Yang tanyakan di sini adalah kalor yang terlibat dalam pembakaran C3H8. Besarnya apa? Berapa besarnya? Dan dibuktikan dengan fungsi X, Y, dan Z. Kemudian di sini juga ada masing-masing kalor pembentukan H2O sebagai X, CO2 adalah Y, dan C3H8 adalah Z. Jadi kalau kita tuliskan adalah H2O, kalor pembentukannya sebesar X, dan CO2, kalor pembentukannya sebesar Y, dan C3H8, kalor pembentukannya sebesar Z. Kemudian kita coba reaksikan pembakaran C3H8. Reaksinya adalah C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 dan juga H2O. Ini adalah reaksi yang belum setara, jadi kita perlu setarakan. Untuk O2 kita kalikan 5, kemudian CO2 kita kalikan 3, dan H2O kita kalikan 4. Nah, ini adalah reaksi yang setara dari pembakaran C3H8. Kemudian yang kita cari adalah kalor yang terlibat dalam reaksi pembakaran ini. Itu dia dicari menggunakan rumus delta H sama dengan jumlah atau sigma dari delta HF atau kalor pembentukan dari produk dikurangi dengan sigma atau jumlah dari delta HF kalor pembentukan dari reaktan. Di sini yang bertindak sebagai reaktan dan produk itu yang mana sih? Yang bertindak sebagai reaktan adalah C3H8 dan juga 5O2. Kemudian yang bertindak sebagai produk adalah 3CO2 dan 4H2O. Dan kita bisa masukkan karena produknya ini memiliki koefisien, jadi kita perlu kalikan dengan koefisiennya. Yang terjadi adalah 3 dikali J atau kalor pembentukan CO2, karena CO2-nya koefisien 3, jadi perlu kita kalikan 3, ditambah dengan 4X dikurangi reaktannya adalah C3H8 yang jumlahnya 1 koefisien, jadi tidak perlu kita kalikan dengan koefisien, cukup dengan Z ditambah 0. Miliknya oksigen ketika pembakaran adalah 0. Kemudian kita coba lepas kurungnya, maka yang terjadi adalah 3Y ditambah 4X dikurangi Z. Ini adalah kalor yang terlibat dalam pembakaran C3H8. Atau kita balik fungsi X, kita coba taruh di depan, maka yang terjadi adalah 4X plus 3Y
dikurangi Z. Ini adalah fungsinya. Sekarang kita coba seleksi di option A, B, C, D, E mana yang sesuai. Ternyata ada di option yang A. Jadi jawaban dari soal ini adalah A. 4X plus 3Y min Z. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi stokiometri. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Berat endapan CaCO3 yang terbentuk adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah berat endapan CaCO3. Endapan dari CaCO3 yang terbentuk. Jadi sebelumnya kita harus reaksikan dulu nih antara gas CO2 dan kalsium hidroksida. Reaksinya yang terjadi adalah CO2 direaksikan dengan kalium hidroksida adalah kalsium hidroksida adalah CaOH 2 kali. Kemudian menghasilkan CaCO3 dan juga H2O. Nah, ini adalah reaksinya. Kemudian di sini ada volume dari CO2 sebesar 2,24 liter. Kemudian ada AR-nya masing-masing dalam setiap unsur penyusunnya. Yang pertama kita cari molnya. Mol dari CO2. Mol CO2. Mol CO2 kita menggunakan rumus yaitu volume CO2 dibagi dengan STP. Tetapan. Kita coba masukkan untuk volumenya adalah 2,24 liter. Dan STP adalah 22,4. Maka nilainya molnya adalah 0,1 mol. Sudah dapat molnya CO2. Dan kalau kita lihat di sini untuk mencari mol dari CaCO3 karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, untuk mencari mol CaCO3 itu sama dengan mol dari CO2 yaitu sama-sama 0,1 mol. Kemudian dari sini kita bisa cari massa CaCO2 yang terbentuk endapannya. Massa CaCO3 yang terbentuk menggunakan rumus mol dikali mR. Molnya kita masukkan yaitu 0,1 mol. mR-nya adalah sebesar 100. Jadi nilai dari massa adalah sebesar 10 gram. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, 10 gram. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi kesetimbangan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Reaksi CO plus H2O menjadi CO2 plus H2 digunakan oleh industri sebagai sumber hidrogen. Nilai Kc untuk reaksi ini pada 500 derajat Celcius adalah 4. Pada temperatur tersebut, nilai Kp adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah nilai Kp dari reaksi CO2 plus H2O menjadi CO2.
CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Nilai Kp-nya berapa? Dan yang diketahui adalah nilai Kc, yaitu sebesar 4. Sebenarnya kita tulis terlebih dahulu untuk reaksinya, yaitu CO plus H2O menjadi CO2 plus H2. Kemudian dicari adalah Kp. Di sini nilai Kp itu sebenarnya sebanding dengan nilai Kc, di mana untuk mencari nilai Kp menggunakan rumus yaitu sama dengan Kc kurung R kali T dipangkatkan dengan delta koefisien dari reaksinya, delta koefisien dari reaktan maupun produknya. Kalau kita lihat di sini untuk delta koefisiennya, CO adalah 1, H2O juga 1, CO2 1, H2 juga 1, maka delta koefisiennya sama dengan 0, jadi tidak terjadi perbandingan atau tidak terjadi delta koefisien, maka delta koefisiennya sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan dalam data Kp sama dengan Kc dalam kurung R kali T dipangkatkan 0, maka kalau apapun yang dipangkatkan dengan 0 maka nilainya adalah 1. Jadi nilai Kp sama dengan Kc dikali 1. Kemudian di sini ada data nilai Kc-nya sebesar 4. Sekarang kita coba masukkan, yaitu nilai Kp sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi nilai Kp-nya adalah 4. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 4. Ternyata ada di option yang C, yaitu 4. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, 4. Nah, sebelum kita lanjut di pembahasan soal yang berikutnya, nih Kak Fahmi punya sedikit penjelasan mengenai hand sanitizer. Bagaimana penjelasannya sebagai berikut. Hand sanitizer alias pembersih tangan tanpa air sekarang ini sudah menjadi barang yang wajib dibawa kemanapun demi menjaga kebersihan tangan dari kuman. Produk ini juga sudah banyak dipasarkan di berbagai minimarket dan tersedia beragam merek. Hand sanitizer sendiri punya kandungan apa sih? Kandungan hand sanitizer terdiri dari alkohol, misalnya saja etanol, sebagai zat aktif yang bekerja sebagai antiseptik, menghilangkan kuman dan virus. Selain itu, kandungan lainnya adalah air, pewangi, dan gliserin. Tapi manakah yang lebih baik antara mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer? Sabun dan air tetap menjadi nomor 1, sedangkan menggunakan hand sanitizer adalah tambahan yang sangat efektif. Kenapa? Karena fungsi dari mencuci tangan dengan sabun selain juga dapat membasmi kuman, mencuci tangan dengan sabun juga dapat membersihkan tangan dari kotoran yang menempel. Sedangkan hand sanitizer hanya bisa membasmi kuman saja tanpa menghilangkan kotoran yang menempel di tangan. Jadi selain kalian menggunakan hand sanitizer, tetap jangan lupa juga untuk mencuci tangan kalian menggunakan sabun. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai hand sanitizer. Dan selain kalian menggunakan hand sanitizer, tetap jangan lupa juga untuk mencuci tangan kalian dengan sabun. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi hidrokarbon. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus berikut adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Soalnya kan di sini adalah nama dari senyawa hidrokarbon ini. Kalau kita lihat di sini ada C2H5. Bawah sini.
Jadi kita harus jabarkan terlebih dahulu untuk menunjukkan rantai utama dari senyawa hidrokarbon ini. Jadi kalau kita jabarkan menjadi CH3, CH, CH, ikatan rangkap 2, CH, CH3. Di sini CH2-nya kita jabarkan menjadi CH2 dan CH3. Nah, dari sini sudah bisa kita mencari rantai utamanya, yaitu rantai yang terpanjang. Kemudian untuk penomorannya kita yang menjadi acuan adalah ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkap terdekat ada pada C keberapa. Di sini ya, kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah rantai yang terpanjang yang digunakan sebagai rantai utamanya. Kalau jumlah C-nya 6, maka dia adalah heksena. Karena dia punya ikatan rangkap 2 juga. Maka akhirannya adalah ena. Adalah heksena. Kemudian di sini ada gugus alkil CH3. CH3 namanya adalah metil. Kemudian dia ada pada C keberapa? Keempat. Maka namanya adalah 4 metil heksena. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 4 metil 2 heksena. Karena karena ini ada ikatan rangkap yang berada pada ikatan kedua. Jadi kita harus tambahkan nilai 2 pada sebelum penamaan heksenanya. Karena namanya adalah 4 metil 2 heksena. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan 4 metil 2 heksena. Yaitu ada pada option yang D. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, 4 metil 2 heksena. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi sifat koligatif larutan. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air adalah T derajat Celcius. Jika 0,1 mol natrium sulfat dilarutkan dalam jumlah air yang sama, maka penurunan titik bekunya adalah Nah, gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Ditanyakan di sini adalah penurunan titik beku dari natrium sulfat. Penurunan titik bekunya. Untuk menjawab soal ini kita menggunakan cara perbandingan, di mana delta TF gula atau larutan gula sama dengan atau banding delta TF dari natrium sulfat, larutan natrium sulfat, yaitu Na2SO4. Kita bisa jabarkan dari nilai kedua delta TF ini. Kalau rumus dari delta TF gula, karena dia non elektrolit, maka menggunakan rumus molalitas gula dikali Kf. Dan kalau delta TF dari Na2SO4 karena dia elektrolit, maka rumusnya adalah M Na2SO4 dikali Kf dikali nilai I atau faktor Van Hoff karena dia larutan elektrolit. Kemudian dari sini kita jabarkan, sebelumnya kita perlu seleksi dulu karena nilai Kf pasti sama. Jadi nilai Kf kita coret. Sehingga yang tersisa adalah M gula banding M Na2SO4 dikali I. Dan kita jabarkan nilai molalitasnya. Nah, molalitas itu sama dengan
mol gula dibagi dengan massa pelarut. Kemudian untuk Na2SO4 yaitu mol Na2SO4 dibagi dengan pelarut, kemudian dikalikan dengan I. Dari sini kita bisa masukkan dari beberapa data di atas atau di dalam soal ini. Mol gula adalah sebesar 0,1 dibagi dengan pelarutnya adalah masanya 1 kilo, kita masukkan 1, banding mol dari Na2SO4 adalah 0,1 dibanding 1 juga karena jumlah air yang sama. Kemudian nilai I-nya kita perlu ionkan untuk Na2SO4, dia akan berubah menjadi 2 Na plus dan SO4 2-. Di sini ada 2 Na plus dan 1 SO4 2-, maka jumlahnya adalah 3. Berarti N sama dengan 3. Karena di sini tidak ditunjukkan berapa derajat ionisasinya, maka ini bisa kita asumsikan bahwa dia terionisasi secara sempurna. Ketika terionisasi secara sempurna, maka nilai I sama dengan nilai N. Nilai I sama dengan 3. Kita bisa masukkan untuk nilai I-nya sama dengan 3. Kemudian kita bisa coret apa yang sama. 0,1 kita coret dengan 0,1, 1 juga kita coret dengan 1. Apa yang terjadi adalah 1:3. 1:3. Kalau penurunan titik beku dari gula adalah T derajat Celcius, maka 3 kalinya untuk Na2SO4. 3T derajat Celcius. Tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana mengatakan 3T derajat Celcius. Ternyata ada di option yang B. Jadi jawaban dari soal ini adalah B, 3T derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya. Ini adalah soal pada materi redoks dan sel elektrokimia. Coba kalian kerjakan soal ini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Potensial sel standar dari sel Galvani yang dibuat dengan penggabungan kedua setengah reaksi di atas adalah Nah, gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan apa belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Coba kita bahas soal ini secara bersama-sama. Tanyakan di sini adalah potensial sel standar dari sel Galvani yang dibuat dengan menggabungkan kedua setengah reaksi di atas. Jadi ada Cr3+ menjadi Cr, kemudian MnO4- menjadi Mn2+. Jadi kalau kita lihat di sini untuk potensial reduksinya ada yang minus dan juga ada yang plus. Di sini yang minus yaitu potensial Cr3+, dia memiliki potensial minus, artinya dia potensialnya lebih kecil sehingga dia yang mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi berarti ini harus dibalik untuk persamaan setengah reaksi pada Cr3+. Jadi dibalik menjadi Cr menjadi Cr3+ plus 3 elektron. Kemudian potensial reduksinya kita ubah menjadi plus. Jadi plus 0,74 volt. Kemudian untuk Mn kita biarkan aja. Jadi kita tulis lagi untuk persamaan setengah reaksinya. Jadi MnO4- plus 8 H plus 5 elektron menjadi Mn2+
plus 4H2O. Untuk potensial reduksinya kita tulis tab plus 1,51 volt. Dari sini kita bisa jumlahkan kedua potensial reduksinya atau N0-nya kita jumlahkan nih. Kita tulis aja untuk yang potensial CR. O-nya sama dengan plus 0,74 volt. Ya, kita jumlahkan menjadi plus 2,25 volt. Ini adalah potensial sel standar dari penggabungan kedua setengah reaksi tersebut, yaitu CR dan juga MnO4. Sekarang tinggal kita cari di option A, B, C, D, E mana yang mengatakan plus 2,25 volt. Ternyata ada di option yang C. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, plus 2,25 volt. Nah, kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal UTBK tentunya di mata pelajaran kimia pada tahun 2019. Semoga penjelasan Kak Fahmi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan semoga juga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar, dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.